Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Mustiawan dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Muhammad Hikam Maulana Malik Hidayat, Muhammad Fahri Agus Nuari, Dara Nurwidia, dan terakhir ada Rida Siti Habibah. Kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana proses bisnis dari PT Orang Tua. PT Orang Tua adalah perusahaan consumer good yang memproduksi berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Berawal dari minuman kesehatan tradisional dengan bahan dan proses terstandar tinggi, OT telah berkembang semakin modern tanpa meninggalkan nilai-nilai positif dan luhur yang dicetuskan oleh pendiri perusahaan. Beragam produk mulai dari makanan, minuman, hingga produk perawatan diri telah menjadi bagian dari kehidupan konsumen Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu formula, Lenggo, teh gelas, blaster, mint, dan lain-lain. Bahkan, karena kualitasnya, produk OT telah hadir di pasar internasional dan dapat dinikmati oleh konsumen mancanegara. Dengan tetap fokus pada kebutuhan konsumen dan juga terus melakukan inovasi, OT telah meluncurkan produk-produk unggulan sehingga meraih berbagai macam penghargaan melalui lembaga survei yang diakui secara nasional maupun internasional. OT telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memproduksi minuman kesehatan tradisional menjadi perusahaan yang memproduksi semua kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 1948, OT memulai perjalanannya di Indonesia melalui produk minuman kesehatan tradisional. Saat itu, penerimaan masyarakat terhadap produk ini sangat pesat. Oleh karena itu, setelah memiliki pabrik pertama yang berada di Semarang, OT melanjutkan pembangunan pabrik yang kedua yang berada di Jakarta. Kemudian, pada tahun 1984, seiring berkembangnya kebutuhan konsumen akan produk sehari-hari, OT memutuskan untuk masuk ke bisnis consumer good dengan berinvestasi pada perkembangan berbagai fasilitas produksi serta unit usaha baru. Pasta dan sikat gigi dengan merek Formula pada saat itu menjadi produk yang pertama yang berada di perusahaan tersebut. 1 tahun kemudian, OT membentuk holding company dengan nama ADA yang merupakan singkatan dari Attention, Direction, and Action. Di bawah bendera ADA, perkembangan usaha diversifikasi produk dengan peningkatan kapasitas produksi terus menjadi target yang berhasil dijalankan. Di tahun ini pula, OT menunjuk PT Arta Boga Cemerlang menjadi salah satu distributor tunggal yang dipercaya untuk menangani dan menguasai jalur distributor produk di seluruh Indonesia. Pada tahun 1995, ada pergantian nama menjadi Orang Tua. Merek Orang Tua yang kaya akan nilai historisnya ternyata telah mengakar pada masyarakat Indonesia, sehingga hal ini menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan. Setelah bergantian nama, bisnis berkembang dengan pesat. Untuk itu, di tahun ini pula Orang Tua memutuskan untuk melakukan perubahan logo. Pada 2004, logo Orang Tua kembali diperbaharui agar lebih mencapai OT sebagai perusahaan consumer goods yang dinamis, penuh semangat, berjiwa muda, dan menjadi kebanggaan bagi karyawan. Kini bisnis OT semakin berkembang dengan penambahan unit usaha dan produk baru, yaitu 1 dalam bidang makanan. Ada wafer, ada biskuit, ada coklat, permen, kacang, dan sebagainya. Ada juga dalam bidang minuman, yaitu teh siap minum dan minuman kesehatan. Selain minuman dan makanan, ada juga perawatan diri, yaitu perawatan gigi, perawatan mulut, perawatan rambut, dan sebagainya. Visi dan misi dalam perusahaan Orang Tua, yaitu visinya, perusahaan yang dianut oleh PT Orang Tua adalah perusahaan yang memimpin dalam mendirikan merek dengan produk unggul dan solusi inovatif konsumen di Asia Pasifik. Visi tersebut mengandung makna bahwa produknya akan selalu menjadi yang paling terbaik untuk memenuhi permintaan produk dan konsumen. Dalam misinya yaitu perusahaan yang diemban oleh PT Orang Tua adalah PT Orang Tua Hadir
untuk menarangi dan memberikan kebahagiaan pada kehidupan pelanggan, karyawan, memegang saham, dan masyarakat dengan menciptakan dan memenuhi kebutuhan konsumen. PT Orang Tua memiliki dan mempunyai nilai yaitu ada 5 nilai. 1. In good we trust, yaitu beriman kepada Tuhan dalam berkarya dalam artian taat. Yang kedua yaitu integrity, jujur, tidak berkompromi terhadap palsuan atau penyimpangan. Yang ketiga yaitu ada relationship, hubungan yang sehat antar customer, relationship, dan hubungan sosial. Yang keempat yaitu winning spirit, yaitu memiliki semangat dan tekad untuk selalu menaklukkan musuh dalam segala hal. Yang kelima yaitu ada innovation, berani berubah, cerdik, dan mencari, menggali, dan menemukan solusi-solusi inovatif bagi perusahaan. Oke, selanjutnya yakni pembahasan tentang strategi perusahaan dan juga analisis peluang usaha yang dimiliki oleh OT Group. Pertama yakni strategi perusahaan. Nah, strategi perusahaan yang menarik konsumen adalah membentuk retail dengan format baru dan unik. Itu salah satu strategi perusahaan yang dimiliki oleh OT. Nah, dalam membuat suatu strategi, mereka memikirkan satu potensi. Nah, potensi bisnis retail di Indonesia ini sangat-sangat baik, sangat-sangat bisa dibilang sangat berkembang lah ya. Dari waktu ke waktu pasti akan ada kenaikan dan berkembang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan teknologi yang ada di Indonesia, serta didukung oleh pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang sangat yang tiap tahunnya pasti ada kenaikan yang dapat membuat daya beli konsumen itu tinggi terhadap produk yang disajikan oleh OT Group. Nah, untuk ini salah satu contoh strategi yang dimiliki oleh OT Group, yakni OT Group menawarkan diskon kisaran 15-33%, bekerja sama dengan bisnis retail yang lainnya. Mereka menawarkan diskon sebesar 15-33% kepada konsumen untuk produk unggulan yang dimiliki oleh OT Group. Strategi ini dinilai dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih memperhatikan harga atau price oriented. Ketika melihat diskon, maka orang-orang Indonesia pasti akan membelinya gitu. Apalagi ketika diskon itu sangat-sangat besar. Peluang untuk dibelinya suatu produk apabila diskonnya sangat tinggi dan harganya pun masuk akal gitu. Strategi yang lainnya yakni OT Group selalu memperhatikan trending yang sedang terjadi dan juga perilaku konsumen untuk memudahkan keinginan mereka dan mengupayakan produk OT Group ini sampai kepada tangan para konsumen. Nah, itu beberapa strategi yang dimiliki oleh OT Group. Selanjutnya kita lanjut dengan analisis peluang usaha. Ada analisis peluang usaha ini ada kondisi eksternal dan juga kondisi internal. Kita mulai dari kondisi internal ya, dari kekuatan atau strength S-nya. Yang satu, memproduksi barang berkualitas baik. Ya, tentu. Ketika perusahaan berjalan maka mereka pasti akan memperhatikan suatu produk itu berkualitas sangat baik dan juga layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua yakni peralatan produksi yang canggih. Dengan seiringnya perkembangan teknologi ya di Indonesia ini pastinya akan memudahkan suatu perusahaan untuk memproduksi suatu produk dan juga memasarkannya dengan dibantu oleh kecanggihan teknologi yang ada sekarang. Yang kedua yakni kelemahan atau weakness. Kita ambil weaknessnya dulu ya. Yang pertama,
tingginya biaya produksi. Nah, tentunya ketika kita mempunyai kekuatan untuk membuat suatu produk yang sangat berkualitas, maka kelemahan kita pastinya dalam segi biaya. Biaya ini pasti akan berbanding lurus dengan kualitas yang kita ajukan kepada konsumen di luaran sana. Yang kedua yakni dari kelemahan, terlalu banyak brand yang dikeluarkan. Nah, kalian pasti tahu kan, OT Group ini banyak sekali branding atau produk-produk yang dikeluarkan, dan juga beberapa saingan-saingan mereka yang ada di luaran sana, seperti ya Wings Food ataupun yang lainnya lah ya. Tidak bisa disebutkan satu-satu karena ini sangat banyak untuk untuk perusahaan-perusahaan yang menawarkan bisnis retail tersebut. Oke, kita lanjut ke kondisi eksternal. Di sini ada peluang, opportunity. Yang pertama itu harganya itu harga produk lebih terjangkau. Nah, bagusnya OT Group ini mereka menawarkan suatu produk yang berkualitas, namun dengan harga yang bisa dibilang relatif murah, relatif bisa kita ambil, bisa kita beli, kita pasti bisa membelinya dan memilikinya. Yang kedua yakni tingginya minat konsumen. Nah, di Indonesia ini masih banyak konsumen-konsumen ya yang masih percaya terhadap OT Group, masih membeli produk-produk yang dikeluarkan oleh OT Group, mau itu bentuk produk makanan, produk alat rumah tangga, ataupun produk ya banyak untuk produk PT orang tua ini. Nah, untuk kondisi yang keempatnya ini ancaman atau threat. Nah, ancaman yang pertama ada fluktuasi nilai rupiah. Dalam era globalisasi ini, nilai rupiah sangat tergantung terhadap harga mata uang dolar gitu ya. Masih naik turunnya harga dolar mempengaruhi harga produk yang ada di Indonesia ini. Karena kita untuk bersaing di pasar internasional pasti kita membutuhkan uang USD atau dolar ya. Kita bisa saja pakai uang rupiah, mata uang kita di-up ke internasional, tapi itu sangat sulit. Yang kedua dari ancaman ini persaingan harga dari perusahaan lain. Nah, ini persaingan harga pasti setiap perusahaan pasti ingin produk baik, harga pun baik, tapi baiknya untuk konsumen, dan juga ya pasti ada baiknya juga untuk perusahaan. Tapi kebanyakan dari persaingan harga dari persaingan harga antara perusahaan ini sangat-sangat ya kurang lebih tipis-tipis lah. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah gitu. Cuma nggak terlalu tidak terlalu signifikan jauhnya gitu. Nah, di sini ada peluang untuk kekuatannya. Jadi kita masukkan dari segi peluang, tapi peluang dari segi kekuatannya. Yang pertama ini, walaupun harga produk lebih terjangkau, kualitas produksi tetap yang terbaik. Pengembangan produk, layanan. Nah, walaupun harga produk ini lebih terjangkau ataupun bisa dibilang ya kita mampu untuk membelinya, tapi produk OT Group ini tidak pernah mengecewakan para konsumennya. Mereka akan 100% memberikan pelayanan kepada kita semua sebagai konsumennya agar puas gitu ya. Yang kedua, tingginya minat konsumen diimbangi dengan peralatan produksi yang canggih. Nah, pengembangan produk layanan ini masuk terhadap peluang dari segi kekuatan. Tingginya minat konsumen pasti mempengaruhi dari segi produksinya. Jadi si perusahaan ini, OT Group ini harus memiliki teknologi yang sangat canggih, teknologi yang bisa memproduksi suatu produk dalam jumlah besar dan juga dengan biaya yang bisa dibilang
masuk akal gitu. Selanjutnya yakni peluang, tapi dari segi kelemahan. Peluang kelemahannya ya dari strategi ini. Yang pertama, meminimalkan biaya produksi. Peluang meminimalisir kelemahan lah ya ini. Meminimalkan biaya produksi, yaitu pengurangan dari segi biaya agar efisien juga dari merekanya gitu untuk kesehatan saldo dana perusahaan. Yang kedua yakni memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen. Jadi peluang memperkecil kelemahan itu kita harus memaksimalkan pelayanan terhadap konsumen yang ada di lapangan gitu. Ya seperti tadi yang strategi memberikan diskon yang seperti itulah ya. Oke, yang terakhir ancaman dari segi kekuatannya ya. Untuk untuk menghindari ancaman yang tadi, jadi ini meminimalisirnya. Yang pertama ini meningkatkan kualitas terhadap produk, harga yang terjangkau dan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mengatasi fluktuasi nilai rupiah dan juga persaingan harga dari perusahaan lain. Ini solusinya yakni meningkatkan kualitas terhadap terhadap produk, harga yang terjangkau dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Jadi kita membuat produk yang sangat masuk akal dengan harga yang sangat relatif mampu dibeli oleh masyarakat Indonesia. Ya, khususnya Indonesia ya. Dari segi kelemahannya, mengurangi jumlah brand baru yang dikeluarkan. Nah, PT OT atau OT Group ini meminimalisirkan biaya produksi dari produk-produk yang ya dinilai baru gitu ya. Jadi mereka tidak ikut-ikut trending, terlalu ikut-ikutan trending, tapi mereka memperhatikan trending gitu ya. Jadi mereka mengoptimalkan produk yang mereka punya untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain untuk keberlangsungan hidup perusahaan atau OT Group ini. Sekian dan terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang dipresentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.